Lord, I offer up this rebel heart, so stubborn and so restless from the start. I don't wanna fight you anymore, so take this rebel heart and make it yours. Father, I no longer wanna run. You've broken my resistance with your love and drowned it underneath the crimson spill. So bend this rebel heart into your will. I give it over to you. I give it over to you. Your love is like an arrow, straight and true. And now this rebel heart belongs to you. Help me lay the renegade to rest. Turn the stone inside me back to flesh, and hold me till my best defenses fall, and watch this rebel heart surrender all. I give it over to you. I give it over to you. Your love is like an arrow, straight and true. And now this rebel heart belongs to you. Oh, take my life and let it be yours. Oh, take my life and let it be yours. Oh, take my life and let it be yours. Oh, take my life and let it be yours. I give it over to you. I give it over to you. Your love is like an arrow, straight and true. And now this rebel heart belongs to you. Now this rebel heart belongs to you. Now this rebel heart belongs to you. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku. Suka
setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Dalam hatiku suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur karena Kau setia. Ku bersyukur untuk selama-lamanya. Penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu.
Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu?
Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. To the throne of mercy, where would I kneel but at this cross of grace? How great the love
strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours,
Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Sekarang tanggal 12 September. Artinya kita udah minggu kedua di bulan September. Mulai 9 bulan Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Jadi nggak mungkin Tuhan tidak menyertai kita. Ya, adik-adik berasa nggak cinta kasih Tuhan pada adik-adik? Adik-adik berasa nggak bahwa Tuhan Yesus masih mengasihi adik-adik? Salah satunya adalah adik-adik masih dikasih oksigen. Adik-adik bisa bernafas dengan leluasa. Adik-adik bisa menghirup oksigen dengan begitu bebas. Jadi adik-adik masih bisa sehat-sehat. Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik loh, ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sekarang kan udah jam 8.30 nih, kita udah mesti mulai ibadah kita. Ya, kita mau mulai ibadah kita. Kalau kita mau mulai seperti biasa apa? Nggak boleh lagi main-main, nggak boleh isengin cici koko, kakak adiknya lagi. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kita harus duduk sopan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa, bahkan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita harus sopan ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau nyanyikan sebuah lagu. Lagu apa tuh Ci? Gitu ya. Kita nyanyiin lagu Mata Tuhan Melihat. Karena Tuhan melihat adik-adik. Lagi apa nih adik-adik semuanya? Benar-benar mau dengerin firman Tuhan nggak? Benar-benar mau berdoa nggak? Benar-benar mau memuji Tuhan nggak? Ya, Tuhan Yesus melihat semua yang adik-adik lakukan. Karena kita mau mulai ibadah, kita nyanyiin lagu ini ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, apa yang jahat, nggak boleh. Ya, kita nyanyiin lagu ini ya adik-adik ya. Perbuat apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, kita tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, sebentar kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami nanti juga mau mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai kami. Biar apapun yang kami lakukan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, minggu lalu kita belajar lagu Percaya dan Taat. Ingat nggak lagunya? Percaya dan Taat itu. Itu lagu adik-adik mesti terus ulangin. Supaya apa? Supaya adik-adik ingat lagu itu dan lagu itu menjadi rema dalam hidup adik-adik. Sehingga kalau adik-adik lupa, kalau adik-adik lagi sedih, adik-adik ingat bahwasanya kita harus menjadi orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Sehingga lagu itu bisa kita hidupi. Ya, jadi kalau adik-adik lagi sendiri atau adik-adik lagi sedih, adik-adik bisa nyanyi lagu itu. Adik-adik selalu ingat bahwasanya Tuhan Yesus ada bersama dengan adik-adik. Ya, kita ulangin lagu ini terus-terusan ya adik-adik, percaya dan taat. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulia-Nya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, Ya beserta kita dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Nah, adik-adik mengiringi Tuhan, lakukan perintahnya dengan percaya dan taat. Ya, kita hidupi lagu yang kita nyanyiin adik-adik supaya segala sesuatu yang kita kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pintar. Nah, setelah kita percaya dan taat sama Tuhan, minggu lalu kita nyanyiin sebuah lagu lagi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita selama-lamanya. Ini juga lagu setengah baru, jadi pernah dinyanyiin beberapa bulan lalu. Tapi mungkin adik-adik lupa, adik-adik nggak inget. Nah, ini lagu kita ulangin lagi minggu ini ya, supaya lagu-lagu yang kita nyanyiin itu bisa terus-terusan kita inget ya adik-adik ya. Dari kecil adik-adik suka lagu-lagu sekolah minggu ya. Kita nyanyiin lagu ya. Lagu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita sekarang sampai selama-lamanya. Mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku, dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihinya selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita mau mengasihi Tuhan dan sesama kita untuk selama-lamanya. Walaupun dijahatin, tetap kita harus mengasihi dia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi adik-adik dan cici ya. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah berdoa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu ceritanya tentang Yoas. Ingat nggak si raja kecil? Kenapa kecil? Karena dia umur 7 tahun dia sudah menjadi raja. Dia bahkan mau dijahatin sama neneknya. Tapi Tuhan Yesus tetap melindunginya sehingga dia tetap menjadi raja di usia yang muda.
muda. Hari ini ada cerita lagi yang baru. Kita mau belajar tentang Nabi Elia. Siapa Nabi Elia? Dengerin baik-baik makanya. Beberapa minggu ke depan kita akan ngomongin tentang Nabi Elia. Ya, kita mau belajar dari Nabi Elia. Ya, kita mau dengerin firman Tuhan, siapin kupingnya. Tapi sebelumnya kita nyanyiin dulu sebuah lagu. Yesus seperti gembala. Minggu lalu juga dinyanyiin lagu ini. Kita nyanyi lagi minggu ini supaya kita ingat lagunya ya. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Dia adalah gembala yang sangat baik buat kita. Ya. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan sudah berjanji menerima yang berdosa dan miskin. Tuhan memberi kelepasan yang dibelenggu dosa. Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Engkaulah sahabat kami, pelindung jalan hidup. Peliharakanlah domba-Mu dari kuasa dosa. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Kita berdoa ya adik-adik buat dengerin firman Tuhan ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai kami supaya kami dengar-dengaran dan menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang Tuhan memelihara Elia. Elia ini nabi besar adik-adik. Jadi beberapa minggu ini kita akan belajar tentang Nabi Elia ya. Elia yang dipakai Tuhan, Elia yang dipelihara Tuhan ya. Kita mau belajar tentang Nabi Elia. Siapakah dia? Nah, kita dengerin baik-baik ya. Cerita Nabi Elia ini ada di kitab Raja-Raja pasal 17. 16 juga ada kok. Nah, kalau kamu bisa baca firman Tuhan, maka kamu boleh baca Alkitabnya. Kan setiap hari kita sebenarnya bisa baca Alkitab ya. Bagi yang belum bisa baca Alkitab, minta cici koko kakaknya yang udah lebih besar atau papa mama untuk bacain. Jadi adik-adik tahu tuh di Alkitab ada siapa aja tokoh-tokohnya.
Ya, ini Tuhan memelihara Elia ini ada di kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja. Raja-Raja itu ada 2 ya adik-adik ya, tapi ini kita lagi belajar tentang yang 1 Raja-Raja. Nah adik-adik, setelah Raja Daud meninggal, Raja Daud itu kan Raja Israel yang dipakai Tuhan dengan begitu hebatnya. Raja Daud punya anak namanya Salomo. Terus panjang sekali. Raja-raja Israel itu terus-terusan berganti dari Raja Salomo, nanti Raja Yerobeam, Nadab, Baesa, Ela, Zimri gitu loh. Timni, Omni, dan yang terakhir itu Raja Ahab. Ya, ini rajanya tuh banyak sekali. Tapi adik-adik, seperti yang diceritain sama Ko Abed kemarin, banyak raja-raja Israel yang itu jauh dari Tuhan. Jadi banyak raja-raja Israel yang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Walaupun dia keturunan Raja Daud, tapi dia menyembah berhala. Walaupun dia keturunan Raja Daud dan Raja Salomo, tapi dia bahkan saling membunuh. Jadi dia tuh banyak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Misalnya Raja Ela. Raja Ela itu dia itu menjadi raja atas Israel nggak lama, tapi dia bunuh-bunuhin orang-orang yang bisa aja menggantikan dia gitu loh. Jadi itu salah satu contoh bagaimana Raja Israel itu menjadi sebuah negara yang jauh dari Tuhan, yang takut akan Tuhannya tuh udah nggak terlihat lagi. Di terakhir diganti sama si Raja Ahab. Raja Ahab ini anaknya Raja Omri ya. Nah, si Raja Ahab ini melakukan sebuah hal yang sangat-sangat bikin Tuhan marah. Raja ini tuh membuat hal yang jahat di mata Tuhan, bahkan lebih parah dari raja-raja yang sebelumnya. Dia itu nggak cukup melakukan dosa-dosa yang sudah dilakukan raja sebelumnya, tapi dia mengambil seorang istri yang bernama Isabel. Nama istrinya siapa? Isabel. Ratu Isabel ini anak dari Etbal, raja orang Sidon. Jadi Raja Ahab ini beserta dengan istrinya itu menyembah berhala, menyembah Baal. Nah, Tuhan Yesus itu nggak suka adik-adik kalau adik-adik mendua hati. Dalam arti adik-adik itu menyembah berhala gitu loh. Tuhan Yesus tuh marah sekali. Ya, jadi si Raja Ahab ini beserta istrinya ini melakukan hal yang jahat. Nah, lebih jahatnya lagi, Raja Ahab ini dia membuat patung yang bisa disembah. Nih, patungnya dikasih nama lagi. Namanya Asyera. Jadi, orang-orang di sana itu menyembah patung si Asyera ini. Nih, orang-orang memuja-muja patung ini. Adik-adik boleh nggak begitu? Mungkin zaman sekarang udah nggak ada patung-patung yang disembah lagi. Tapi jangan salah loh adik-adik. Kalau adik-adik mendahulukan handphone dan nonton daripada ikut kebaktian, itu namanya adik-adik sudah punya berhalanya sendiri. Adik-adik jadikan handphone itu berhala, itu jelek, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan sampai kayak gitu ya adik-adik ya. Jangan menggunakan handphone itu melebihi apapun, karena itu hanya alat bantu kita untuk berkomunikasi atau untuk sekolah gitu. Pergunakan itu dengan baik, bukan dijadikan hal yang di atas segala-galanya. Itu nggak boleh. Di atas segala-galanya itu hanya Tuhan. Tuhanlah pemilik hidup kita. Semua itu kalah kalau sama Tuhan, karena Tuhanlah yang utama dalam hidup kita. Nah, ya, di tengah kejahatan bangsa Israel, ya, nih ada seorang nabi bernama Nabi Elia. Nabi Elia itu nabi yang takut akan Tuhan.
Nabi Elia itu sangat dekat hubungannya sama Tuhan karena Nabi Elia sering berdoa. Nabi Elia itu turut Tuhan maunya apa. Suatu saat Nabi Elia berdoa, Tuhan bilang Tuhan akan menghukum bangsa Israel karena bangsa Israel sudah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dengan apa? Menyembah berhala, menyembah Baal, menyembah si Asyera. Terus adik-adik, Nabi Elia bilang sama si Raja Ahab nih, Tuhan ngomong sama saya ya, Raja, bahwasanya Tuhan akan menghukum bangsa Israel karena kejahatan bangsa Israel. Ya, jadi jangan kaget nih. Nabi Elia bilang bahwa nanti nggak ada embun, nggak ada hujan. Jadi bangsa Israel akan kekeringan ya, dia bilang gitu. Si Raja gimana? Si Raja, Tapi si Nabi Elia itu kan ngedengar sama Tuhan. Tuhan bilang, Elia, kamu pergi ke dekat sungai Kerit. Ya, kamu diam di sana. Jangan kemana-mana. Karena kamu hambaku yang setia, kamu tunggu aja di sana ya. Kamu gak bakalan kelaparan. Kamu gak bakal kekeringan. Karena tadi hukumannya adalah tidak ada embun dan tidak ada hujan. Nah, si bangsa Israel ini kelaparan nih karena dia kan Tuhan nggak kasih hujan, Tuhan nggak kasih embun, jadi dia nggak bisa minum, dia nggak bisa makan. Seperti biasa, bangsa Israel itu adalah bangsa yang suka mengeluh. Segala sesuatu yang Tuhan perbuat untuk mereka keluhkan. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka ngeluh. Waktu dikasih mana, mereka ngeluh. Ingat mana nggak? Ya, rotian dari Tuhan itu loh. Sekarang mereka menyembah Baal, mereka bahkan gak introspeksi diri bahwasanya mereka bersalah. Mereka cuma ngeluh doang. Adik-adik gak boleh kayak begitu ya. Segala sesuatu yang Tuhan kasih buat adik-adik itu semuanya baik adanya. Jadi yang harus adik-adik lakukan adalah bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk makanan yang boleh Tuhan kasih buat saya. Terima kasih Tuhan untuk udara yang boleh Tuhan kasih. Gak boleh kayak bangsa Israel yang apa-apa ngeluh aja. Padahal dia yang salah. Dia nyembah Baal. Dihukum, dia yang ngeluh. Adik-adik gak boleh kayak bangsa Israel ya. Nah, beda halnya dengan Nabi Elia. Nabi Elia, Tuhan bilang tadi kemana? Pergi ke dekat sungai Kerit. Nanti di sana si Nabi Elia ini menunggu janjinya Tuhan. Karena janji Tuhan tidak pernah bohong. Janji Tuhan iya dan amin. Segala sesuatu yang pasti terjadi. Nah nih, pada waktu pagi dan sore burung gagak datengin Nabi Elia. Kasih Nabi Elia makan. Jadi Nabi Elia itu enggak kekurangan makan. Enggak kehausan. Enggak kelaparan. Nih, burung gagaknya bawa roti dan daging. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Nabi Elia tidak kelaparan, juga tidak kehausan. Kenapa? Karena Tuhan pelihara Nabi Elia. Kenapa? Karena Nabi Elia adalah nabi yang dengar-dengaran Tuhan dan tidak membuat hati Tuhan sedih. Nih, Tuhan juga menyediakan minum buat Nabi Elia. Jadi tuh Nabi Elia enggak kehausan. Ya. Jadi adik-adik, Tuhan memelihara Nabi Elia. Ini adalah buah dari orang yang taat sama Tuhan. Dari bangsa Israel begitu banyak yang gak taat sama Tuhan, ada Nabi Elia yang masih taat sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan, menaati perintah Tuhan, sehingga Tuhan menjaga Nabi Elia. Saat semua orang kelaparan, Nabi Elia enggak. Kenapa? Karena Nabi Elia dengar-dengaran Tuhan. Dan Nabi Elia adalah hamba yang taat pada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik mau jadi seperti Nabi Elia yang selalu dipelihara Tuhan, atau mau jadi bangsa Israel yang cuma suka ngeluh dan dapat hukuman terus-menerus? Itu pilihan adik-adik. Kalau Cici sih maunya kayak Nabi Elia ya, yang selalu dipelihara sama Tuhan. Ya. Nah, ceritanya sampai di sini adik-adik. Hebat nggak Tuhan kita?
Hebat ya. Nah, Cici punya ayat hafalan. Ayat hafalannya pendek minggu ini. Nah, adik-adik, ayat hafalannya ada di 1 Petrus 5 ayat 7. Pendek nih. Ia yang memelihara kamu. Ulangi. 1 Petrus 5 ayat 7. Ia yang memelihara kamu. Ya, Tuhan Yesus yang memelihara adik-adik setiap hari. Jadi adik nggak perlu khawatir. Oke, pertanyaannya ya ada 5. Jangan sedih. Ada 5 yang harus adik-adik jawab. Yang pertama, siapakah nama nabi yang dipelihara Tuhan dengan begitu hebat? Kalau tadi dengerin Cici cerita harusnya tahu. Ya. Yang kedua, siapakah nama raja dan istrinya yang jahat yang membangun sebuah patung? Cerita yang tadi di depan itu loh adik-adik, siapa nama raja sama istrinya. Yang ketiga, apakah nama patung yang dibangun sama raja dan istrinya yang tadi? Yang patung gede tadi itu loh ya adik-adik. Yang keempat, nabi yang disayang sama Tuhan, yang dipelihara Tuhan itu kan dikasih burung gagak. Burung gagaknya itu ngasih apa di pagi dan sore hari? Jadi si nabi itu dikasih apa supaya nggak kelaparan? Yang kelima, di dekat sungai apa nabi itu harus tunggu? Jadi si nabi itu kan disuruh tunggu ya sama Tuhan di dekat sungai, sebuah sungai. Namanya sungai apa? Nah, 5 pertanyaan ini dijawab dan dikasih ke Tante Erni. Jangan lupa ya adik-adik ya. Sudah selesai sekarang. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan ya adik-adik ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Ajar kami untuk mau seperti Nabi Elia yang Tuhan pelihara dengan begitu hebat. Tuhan, pimpin kami untuk dengar-dengaran dan selalu takut sama Tuhan, sehingga kami bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan dan dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Pimpin hari-hari kami ke depan untuk selalu hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini firman Tuhannya sampai di sini. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan cerita tentang Nabi Elia juga. Jadi adik-adik dengerin ya. Sampai jumpa adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus selalu berkati. Bye-bye. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Kita mau tutup ibadah kita hari ini.